Selamat berjumpa lagi dengan saya Sonam Rona. Kali ini saya akan membahas tentang kode etik seorang profesional teknologi informasi. Nah, dalam kode etik ini seorang teknologi informasi sangat diperlukan karena betapapun teknologi informasi itu berkembang begitu pesat sehingga manusia itu dipaksa untuk hidup dua alam, alam komunikasi, alam maya ya, dan alam nyata. Itu bisa dibuktikan ketika kita handphonenya ketinggalan, itu seolah-olah kita tidak bisa bekerja. Padahal dompet ketinggalan, kita masih bisa santai aja, gitu ya. Sehingga dalam hal ini kita perlu memahami pentingnya kode etik seorang teknologi informasi, apalagi kalian yang akan bikin CV IT konsultan misalkan. Itu sangat penting sekali untuk mentaati aturan-aturan, kode-kode etik yang ada di dalam lingkup teknologi informasi. Jadi dalam lingkup teknologi informasi ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer teknologi informasi dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien yaitu seorang profesional membuat program aplikasi misalkan. Ketika kita menjadi seorang IT konsultan, maka kita akan berhubungan dengan klien karena kita menjual jasa di bidang IT. Misalkan ada pembuatan aplikasi, pembuatan sistem informasi, pembuatan website, dan sebagainya. Jadi seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya sendiri. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh klien atau user, dan kita harus dapat menjamin keamanan sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, misalkan dari seorang hacker, dari seorang cracker, dan lain-lain. Karena di zaman sekarang, di samping teknologi informasi itu maju, juga kejahatan akan semakin lebih canggih, sehingga kita harus lebih pandai dalam menyiasati dan membuktikan bahwa produk yang kita jual adalah safety, ya. Seorang profesional, kita mempunyai tanggung jawab untuk mempromosikan etika penggunaan teknologi informasi di dalam tempat kerja kita. Kita juga mempunyai tanggung jawab manajerial. Kita harus menerima tanggung jawab tersebut secara etis seiring dengan aktivitas pekerjaan. Hal itu termasuk
melaksanakan peran kita dengan baik. Satu sumber daya manusia yang penting dalam sistem bisnis, dalam organisasi, sebagai seorang manajer atau pembisnis profesional akan jadi tanggung jawab kita untuk membuat keputusan-keputusan tentang aktivitas bisnis dan penggunaan teknologi informasi yang semakin mempunyai satu dimensi etis yang harus dipertimbangkan. Sekarang kita melihat banyak sekali peran teknologi informasi dalam dunia bisnis. Misalkan dalam membuat aplikasi jual beli, aplikasi perdagangan dan sebagainya. Di situ kita harus punya tanggung jawab penuh, karena itu akan melibatkan maju dan mundurnya perusahaan tersebut. Sehingga sebagai seorang profesional harus bertanggung jawab penuh dalam segala aspek yang berkaitan dengan teknologi informasi. Jadi banyak aplikasi dan peningkatan penggunaan IT telah menimbulkan berbagai isu ya, yang sering kita ketahui sebagai isu etika yang dapat dikategorikan dalam 4 jenis di sini ya. 4 jenis itu apa saja? Yang satu, isu privasi. Isu privasi itu rahasia pribadi yang sering disalahgunakan oleh orang lain dengan misalkan memonitor email, memeriksa komputer orang lain, memonitor perilaku kerja menggunakan kamera tersembunyi, terus pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi mengenai berbagai individu atau pelanggan dan menjualnya pada pihak lain untuk tujuan komersil ya. Itu sudah menjadi sebuah kejahatan ya. Privasi informasi adalah hak untuk menentukan kapan dan sejauh mana informasi mengenai diri sendiri dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Hak ini berlaku untuk individu, kelompok, dan institusi. Ada juga isu akurasi. Isu akurasi atau autentikasi atau kebenaran dan akurasi informasi yang dikumpulkan serta proses siapa bertanggung jawab atas berbagai kesalahan dalam informasi dan kompensasi apa seharusnya yang diberikan kepada pihak yang dirugikan. Jadi kita harus segala sesuatunya harus akurat ya. Terus ada yang ketiga, isu properti. Nah, isu properti ini kepemilikan dan nilai informasi itu bisa sering disebut dengan hak cipta intelektual. Hak cipta intelektual yang paling umum berkaitan dengan teknologi informasi adalah perangkat lunak, penggandaan ya, atau pembajakan perangkat lunak adalah pelanggaran hak cipta dan merupakan masalah besar bagi para vendor, termasuk juga karya intelektual lainnya seperti musik dan film ya. Ada juga yang ketiga, isu aksesibilitas ya. Isu aksesibilitas ini hak untuk mengakses informasi dan pembayaran biaya untuk pengaksesan ya. Hal ini juga
menyangkut masalah keamanan sistem dan informasi. Teknologi informasi mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia, karena teknologi informasi itu ibarat pisau yang bermata dua, legal dan ilegal, baik dan buruk, maka mau tak mau berhubungan dengan etika. Merupakan hal yang penting untuk mengetahui bahwa hal yang tidak etis belum tentu ilegal. Jadi, dalam kebanyakan situasi seseorang atau organisasi yang dihadapkan keputusan etika tidak mempertimbangkan apakah melanggar hukum atau tidak. Itu sedikit tentang profesi teknologi informasi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, dan jangan lupa di subscribe serta tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video kami. Terima kasih dan salam Sonam Rona.